Halo para sahabat yang budiman. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana saya ada sertifikat online dari LMS, ada juga sertifikat yang hologram. Apa sih perbedaannya? Tentu dalam perbedaannya ada ya, kalau dalam sertifikat online yang course itu ya. Nah, itu adalah bunyinya telah menyelesaikan mengikuti pelatihan ya. Nah, kalau yang ini, satu contohnya ini ya. Ini juga ada peserta kita yang ngambil sertifikat fisik hologram. Nah, ini bunyinya beda. Bunyinya ya. Itu contohnya. Telah mengikuti pelatihan pijat refleksi ya. Ini pijat refleksi. Nah, sesuai dengan kurikulum LKP IOSA. Nah, ini ya, nama peserta disahkan kompeten. Nah, sebagai sertifikat pijat refleksi, nah CPR ya, terus berhak melakukan kegiatan profesional sesuai dengan kompetensinya. Artinya dia bisa melakukan pijat refleksi, gitu ya. Karena ada bukti dari video, gitu kan. Kalau misalkan yang online, misalkan yang jauh, misalkan asal ada videonya, bisa memperlihatkan bahwa dia bisa. Nah, dia berhak mendapatkan juga bisa sertifikat seperti ini, atau pelatihannya secara offline ketemu itu. Jadi kalau pengen punya sertifikat seperti ini, ada hologramnya seperti ini, fisik seperti ini, harus menyertakan bukti bahwa peserta sudah bisa. Minimal itu ada videonya, dokumentasi yang sedang melakukan aktivitas terapi pada klien dari awal sampai akhir, mulai dari alat-alat sampai teknik-tekniknya sambil menjelaskan. Nanti akan dibikinkan seperti ini. Karena di sini jelas ada menyatakan kompeten. Jadi LKP menyatakan bahwa dia itu bisa, gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini telah mengikuti, ya telah mengikuti belajar online, telah mengikuti pelatihan offline, satu contohnya. Tetapi belum memperlihatkan skill dia lagi prakteknya, gitu kan. Belum menyatakan bahwa dia itu bisa. Nah, itu ya perbedaannya. Maka ada perbedaan di harga. Kalau yang fisik seperti ini atau yang sertifikat versi PDF yang memang di online course ya. Kalau online course kan bedanya gini ya. Kalau yang di online itu, yang pelatihan online di LMS ya, itu tuh beli materi, dapat sertifikat, dan bunyinya telah mengikuti pelatihan, gitu kan. Nah, ini beda. Apalagi misalkan tiba-tiba, Pak, saya sudah bisa ya pijat refleksi. Ya boleh, silahkan, cuman tunjukkan kompetensinya. Tunjukkan videonya bahwa teman-teman itu bisa melakukan pijat refleksi dari awal sampai akhir. Apakah sesuai nggak sesuai dengan materi SKKNI? Kan pijat refleksi itu ada standarnya ya, standarnya. Standar pijatnya ada, kurikulumnya ada. Sama nggak gitu ya? Apakah sesuai kurikulum dari SKKNI ya? Apakah berbeda, misalkan dia belajar di spa ya, belajar di spa, keluaran spa. Nah, itu teknik pijatnya agak beda dengan SKKNI tersebut. Yang penting teman-teman bisa menunjukkan. Nanti kalau misalkan yang keluar di spa nih ya, itu pijat refleksinya kan agak beda ya. Kalau misalkan di pijat kita itu yang di SKKNI ada titik pembuka, titik penutup itu kan, ada zona longitudinal, zona transversal dan lain-lain, itu kan ada pemanasan. Nah, kalau misalkan di spa, waktu kan saya juga belajar di spa dulu ya awal-awalnya, nggak sedetil itu, nggak menceritakan ada titik pembuka, titik penutup. Yang penting bisa mijat alurnya itu dari atas turun ke bawah, muter lagi gitu kan. Nggak harus ini dulu, pembukaan dulu, karena kan kalau pijat refleksi yang diuji kompetensi itu ada yang namanya khusus pengobatan, bukan hanya relaksasi saja. Gitu ya teman-teman, mohon dipahami, ada perbedaan-perbedaan yang harus teman-teman bisa dilakukan. Salam kompeten.